Perkenalkan, nama saya Sita Nurhidayah, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Tasya Ramadana dari 10 AKL 1, nomor absen 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Madani dari kelas 10 AKL 1, nomor absen 33. Nama Tasya dari kelas 10 AKL 1, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Yuanita Syahning Tias dari kelas 10 AKL 1, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Zuleka Syahrini. Saya dari kelas X AKL 1, nomor absen 36. Kasus yang akan saya bacakan adalah Incar Sekda Inhu Jaksa Desak BPK Audit Kerugian Negara. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Rengat Provinsi Riau, Teuku Rahman meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Riau memberikan hasil audit yang diminta penyidik Kejari Rengat atas kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Inhu tahun 2011 dan 2012 sebesar 2,8 miliar. Pasalnya, sudah berbulan-bulan permintaan audit yang diajukan Kejari Rengat tidak dilayani dengan baik oleh BPK RI Perwakilan Riau tanpa alasan yang jelas. Saya Tasya Ramadana akan menjelaskan tentang kasus KPMG Sidarta. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak Indonesia sebesar 75.000 US dollar. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Esmen Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Incorporation yang tercatat di Bursa New York. Saya Tasya Ramadana akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Desakan ini disampaikan Teuku Rahman mengingat masa jabatan Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, Erisman, yang masa jabatannya akan berakhir akhir bulan Desember 2014. Sekda Inhu selaku kuasa pengguna anggaran dalam kasus dugaan korupsi APBD Inhu 2,8 miliar rupiah. Kami mendesak BPK agar segera menyampaikan hasil audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tersebut sebelum masa jabatannya berakhir karena pensiun, ujar Kejari Rengat Teuku Rahman. Menurut Teuku Rahman, permintaan audit kerugian negara dalam dugaan korupsi yang dilakukan 2 orang bendahara di Sekretariat Daerah Inhu telah disampaikan penyidik Kejari Rengat kepada BPK Riau sejak bulan Februari 2014. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kelengkapan data-data pada bulan Maret 2014 jelasnya. Namun, kata Teuku Rahman, hingga saat ini atau sampai menjelang jabatan Sekda Inhu berakhir, permintaan audit tersebut belum ditanggapi pihak BPK RI Perwakilan Riau. Permintaan audit yang disampaikan kepada BPK Riau untuk keperluan penyidikan dan pengembangan kasus dugaan korupsi APBD Inhu sebesar 2,8 miliar rupiah keluhnya. Namun hingga saat ini kasus tersebut pihaknya telah menetapkan 2 orang mantan bendahara di Sekretariat Daerah Inhu sebagai tersangka dan menahan kedua orang tersebut di Rutan Rengat. Teuku Umar menegaskan jika dalam beberapa hari ke depan pihak BPK Riau belum juga menyerahkan permintaan hasil audit, maka penyidik Kejari Rengat akan melanjutkan kasus dugaan korupsi tersebut dengan temuan yang ada. Sebenarnya kami sudah memegang laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK yang terkait dengan dugaan kasus korupsi APBD Inhu sebesar 2,8 miliar rupiah itu, jelasnya. Tapi kata Teku, pihaknya memperoleh LHP tersebut dari berkas laporan masyarakat yang mengadukan kasus tersebut kepada penyidik Kejari Rengat. Selama ini kami masih menunggu hasil audit BPK, tetapi jika tidak ada juga, maka kasus ini kami lanjutkan dengan hasil temuan dari penyidikan kami, terangnya. Teku juga menyatakan bahwa untuk melanjutkan penyidikan dengan temuan penyidik Kejari Rengat telah mendapat perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.
Ya, saya sudah menerima perintah dari Kejati Riau untuk melanjutkan pengembangan penyidikan berdasarkan temuan yang ada tanpa menunggu hasil audit BPK, tandasnya. Saya akan menjelaskan tentang analisa penyebab dan akibatnya. Penyebabnya, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK tidak transparan dan lamban dalam menyelidiki dan memberikan hasil audit. Pada kasus dugaan korupsi dana APBD Inhu tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar 2,8 miliar. Akibatnya, Kepala Kejaksaan Negeri atau bisa dinamakan dengan Kejari hanya menggunakan temuan penyidik tanpa didukung dengan temuan audit yang seharusnya diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan yang bertugas sebagai auditor.